Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofi Nabila Isna dengan NPM 215020039 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulasan buku yang telah saya baca sebelumnya. Boleh, next. Ini buku yang saya baca pertama dengan identitas judulnya Ekonomi Mikro, Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha. Penulisnya Dr. Ahmad, Sarjana Ekonomi Magister Sains, dengan penerbit CV Andi Offset Yogyakarta, tahun terbit tahun 2014, dengan tebal 441 halaman, bahasa Indonesia, dengan sampul latar biru, putih, dan emas. Buku ini ditulis oleh Dr. Ahmad, seorang dosen Kopertis wilayah 9 Sulawesi. Di usianya sekarang, beliau lahir pada tanggal 17 September tahun 1965. Penulis telah membuahkan beberapa karya yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional dan juga jurnal dalam negeri. Buku ini dibuat untuk lebih memahami mengenai ekonomi mikro dalam dunia usaha. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh mahasiswa atau mahasiswi, pengemban pendidikan, dan juga pengusaha untuk mengaplikasikan ekonomi mikro, bukan hanya kekayaan data, tetapi juga solusi nyata. Buku ini memaparkan fakta seputar ekonomi mikro dan juga pengaplikasiannya dalam dunia usaha. Buku ini juga dapat menghasilkan teori permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, teori produksi, biaya produksi, pasar persaingan, pasar monopoli, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi bab yang ada dalam buku ini. Salah satu permasalahan yang ditemuinya adalah mengenai permasalahan pokok perekonomian. Permasalahan inilah yang menjadi dorongan utama Dr. Ahmad untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan-permasalahan perekonomian di suatu negara atau wilayah. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku ini menggunakan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan menggunakan rumus dan terdapat contoh permasalahannya. Sehingga buku ini memberikan informasi secara terperinci dengan disertai ilustrasi kasus, sehingga mudah ditangkap dan mengesankan, serta memberi arahan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam dunia usaha secara mikro. Setidaknya buku ini sangat berguna menambah sana ilmu, khususnya mengenai perekonomian secara mikro. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Ada kelemahan dalam buku ini. Satu ganjalan pertama buku ini adalah tidak mengulas mengenai sejarah teori ekonomi, diagram yang sulit untuk dipahami, diagram atau kurva ya yang dimaksud di sini, sehingga diharuskan untuk benar-benar memahami rumus terlebih dahulu. Implikasinya adalah buku ini memberi kesan bahwa pembaca yang diharapkan adalah pembaca yang telah mengerti dalam pembuatan kurva. Selanjutnya ini ada buku yang kedua yang saya baca, buku yang berjudul Pengantar Ekonomi Mikro, dengan penulisnya ini Dr. Anda Lydia Gionandi Magister Sains dan Dr. Anda Janobati Magister Sains yang diterbitkan oleh Skripta Cendekia ditujukan bagi siswa setingkat SLTA. Jika buku yang disebut pertama, buku yang pertama itu buku yang penulisnya Dr. Ahmad, menitik beratkan pada praktik penyelesaian masalah ekonomi mikro di dunia usaha. Buku yang disebut kedua, buku yang disebut belakangan atau buku yang kedua ini membahas teori ekonomi dimulai dari sejarah ilmu ekonomi, istilah-istilah ekonomi, membahas perbedaan makro dan mikroekonomi, dan asumsi yang dipergunakan. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal pendekatan, kedua buku ditulis sebagai upaya menyelesaikan permasalahan ekonomi secara mikro untuk membantu para pengampu pendidikan, mahasiswa-mahasiswa ekonomi, dan pengusaha.
Buku Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha sangat berguna, khususnya bagi para pengampu pendidikan, mahasiswa-mahasiswa ekonomi, dan pengusaha. Informasi terperinci tentang rumus-rumus penyelesaian masalah perekonomian secara mikro dapat dijadikan landasan atas upaya pencegahan adanya permasalahan ekonomi. Jadi upaya Dr. Ahmad dalam menguak dan menyingkap permasalahan ekonomi mikro dalam dunia usaha patut diberi apresiasi. Selanjutnya di sini kesimpulan dari kedua buku yang sudah saya baca. Buku pertama itu memiliki keunggulan dengan adanya rumus pada setiap pembahasan, contoh soal atau contoh studi kasus pada setiap rumus atau setiap babnya. Yang kedua, buku yang pertama ini lebih lengkap dan cocok untuk semua kalangan, khususnya para pengusaha atau orang yang baru mau memulai usahanya. Kekurangan dari buku yang pertama ini, menurut saya kurang cocok untuk siswa atau pelajar, karena terdapat diagram atau kurva yang tidak ada penjelasannya, jadi tidak dijelaskan. Sedangkan buku yang kedua itu sangat cocok bagi pelajar karena pada dasarnya buku yang kedua memang lebih menitik beratkan pada pelajar SLTA. Kekurangan dari buku yang kedua ini, setiap babnya atau setiap materinya itu tidak semuanya ada soal atau contohnya. Buku yang kedua ini lebih banyak membahas mengenai teori dari ekonomi mikro. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.